sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja selamanya. Yesus Tuhan adalah Raja. Selamanya Engkau adalah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur dan kami sangat bangga ya Tuhan memiliki Engkau di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, hati kami siap untuk memasuki ibadah. Kami percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan akan memberkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, baik itu suka maupun duka, tetap Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Dia Tuhan yang baik. Dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur, masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam penyembahan kita. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di bait kudusnya. Dia akan melawat setiap kita dengan kuasa-Nya. Hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami. Hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran.
kita nyanyikan pujian ini. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Haleluya, hadiratmu Tuhan penuhi hati kami. Haleluya, kuasa-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan ada dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, kami selalu rindu Tuhan berada di hadirat-Mu. Yesus, Yesus, glory bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, hadirat-Mu, kuasa-Mu, urapan-Mu Tuhan. Haleluya, penuhi kami Tuhan, penuhi hati kami Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami mau selalu berada dekat dengan-Mu Tuhan, sebab Engkau penolong yang selalu setia di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi dengan iman kita nyatakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku.
kecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kepada hambanya disilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Apa kabar? Saya sangat percaya bahwa semua kita ada di dalam kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Sampai hari ini kita masih dapat beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan tidak terasa kita sudah berada di bulan Juli dan ini adalah minggu pertama di bulan Juli. Dan saudara, banyak sekali hal yang kita alami beberapa bulan terakhir ini. Tetapi karena Tuhan kita mampu melewatinya bersama-sama. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita minta pimpinan Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, tiba saatnya kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu ajaib bagi kami. Firman-Mu adalah hikmat-Mu yang akan menuntun hidup kami. Ketika kami berjalan di dalam dunia yang gelap, kami tahu firman-Mu adalah terang. Dan firman-Mu yang akan senantiasa membimbing kami. Sehingga kami dapat mencapai apa yang Tuhan rencanakan bagi kami di dunia ini. Oleh sebab itu hamba berdoa biarlah Roh Kudus akan mengurapi kami semua. Mengurapi setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Roh Kudus akan menaruh hikmat daripadamu. Sehingga hamba dapat menyampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan untuk kami dengar bersama-sama. Berfirmanlah Tuhan sebab kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita buka firman Tuhan di dalam Kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya.
Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah arti untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah Yesus peduli kepada kehidupan kita. Yesus peduli kepada kehidupan kita. Bapak Ibu, kita telah masuk dalam fase new normal, peraturan yang diterapkan oleh pemerintah supaya kita dapat kembali beraktivitas sejak kita di karantina hampir 3 bulan lebih. Dan di masa new normal ini saya mengamati bahwa banyak orang masih khawatir, masih takut untuk melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Tetapi hal yang sangat penting buat kita adalah bukan masalah new normal yang diterapkan oleh pemerintah, yaitu ada kebiasaan-kebiasaan yang berubah, yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Yaitu kita harus sering mencuci tangan, kita harus memakai masker, dan ketika kita masuk ke mall atau ke kantor atau ke tempat-tempat yang merupakan instansi-instansi pemerintah, kita harus bersedia untuk diukur suhu tubuhnya. Dan juga kita bersama dengan orang-orang di sekitar kita harus menjaga jarak, ya, maksimal 1 meter supaya kita terhindar dari penyebaran COVID-19 ini. Nah, ini yang berubah dari kehidupan kita. Ada hal-hal yang kita harus berlakukan dalam hidup kita. Dan ini merupakan hal yang asing buat kita, tetapi harus kita terapkan. Dan saudaraku yang kekasih, penyebaran COVID-19 pun masih tetap ada dan masih menyebar di antara kita. Saudara, poin saya di sini adalah bahwa kita tidak usah takut dengan situasi-situasi ini. Bahkan dengan penerapan-penerapan yang dilakukan oleh pemerintah buat kita. Memang sudah harus seperti itu. Nah, hari ini saudara, kita mau belajar bersama-sama bahwa di masa fase new normal ini, mari kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Musim selalu berganti, saudara. Keadaan selalu berubah. Bahkan peraturan-peraturan harus kita lakukan
untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tetapi satu hal yang harus kita perhatikan bersama, bahwa Yesus tidak pernah berubah. Apa yang tidak berubah dari Yesus? Tentunya kepedulian Yesus kepada kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya dan mengikutinya tidak pernah berubah. Hari ini saya mau berbicara bahwa Yesus peduli kepada kehidupan kita. Apapun keadaan kita hari ini, kita harus sadar bahwa Yesus peduli. Hal mengenai kebiasaan kita mungkin berubah. Situasi di sekeliling kita mungkin berubah. Tetapi Yesus tidak berubah. Dia tetap peduli kepada kita. Nah, kita melihat kebenaran firman Tuhan ini dalam kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Saudara, Alkitab mencatat 5.000 laki-laki. Tetapi itu bukanlah jumlah yang sesungguhnya. Jumlah yang sesungguhnya harus ditambah lagi dengan perempuan dan mungkin ada anak-anak yang mengikuti Yesus untuk mendengar pengajarannya, untuk melihat perbuatan-perbuatan ajaib dari Yesus. Dan jumlahnya pasti lebih daripada 5.000. Dan saudaraku, ketika hari mulai gelap, dan sudah saatnya orang-orang itu harus pulang, tetapi mereka tetap mengikuti Yesus. Dan ada beberapa hal yang Yesus lakukan kepada orang-orang yang mengikuti Dia. Inilah yang akan kita lihat, bahwa Yesus peduli kepada orang-orang yang mengikuti Dia. Dia tidak membiarkan orang-orang ini pulang dengan perut keroncongan, dengan kelaparan. Tetapi kita mendapati cerita ini bahwa orang-orang yang mengikuti Yesus pada akhirnya mereka kenyang dan mereka pulang dalam keadaan yang penuh sukacita. Mereka mendapatkan pengajaran dari Yesus, mereka melihat mujizat dan pertolongan Yesus, dan mereka di dalam hal jasmani pun ditolong oleh Yesus. Saudara, ini satu kepedulian Yesus kepada orang-orang yang mengikutinya. Demikian juga saudaraku, Yesus yang sama, yang peduli kepada 5.000 laki-laki ini. Yang saya katakan tadi mungkin lebih jumlahnya. Dia juga peduli kepada kita. Dia peduli kepada kehidupan kita. Nah saudara, mari kita lihat tindakan Yesus yang menunjukkan kepeduliannya. Apa tindakan Yesus dalam menunjukkan kepeduliannya kepada kita? Nah, mari kita lihat yang pertama, saudara, di ayat yang kelima. Ayat yang kelima berkata, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat. Saudara, hal yang pertama yaitu Yesus memandang hidup kita. Saudara, ayat 5 ini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus memandang sekelilingnya dan melihat apa yang dipandang dan dilihat oleh Yesus. Yesus tidak melihat pemandangan yang indah pada waktu itu. Tetapi yang Yesus pandang dan Yesus lihat adalah orang-orang yang berbondong-bondong datang kepadanya. Saudara, tentunya kita akan berpikir bagaimana ya Yesus bisa memandang satu persatu. Orang sebegitu banyak. Tetapi secara eksplisit atau secara makna yang tersirat di dalam ayat 5 ini. Bahwa Yesus memperhatikan setiap orang yang hadir pada waktu. Itu berarti bahwa Yesus yang sama, yang memperhatikan orang-orang yang hadir di tempat itu, Dia juga hari ini memperhatikan kehidupan kita. Kata memandang dan melihat itu bukan sesuatu yang hanya sebentar saja
tetapi dia benar-benar memperhatikan dengan teliti apa yang dibutuhkan oleh orang-orang saat itu. Dan saudara, di bahagian firman Tuhan yang lain, bahwa Yesus memandang dengan belas kasihan. Jadi saudara, Yesus memandang orang-orang ini dengan kasih. Tahukah saudara bahwa Yesus memandang kita, memperhatikan kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Artinya saudara, bahwa kasihlah yang mendasari Yesus, yang mendorong hati Yesus untuk memperhatikan kehidupan kita. Itu berarti saudaraku, kalau kita belajar tentang kasih Tuhan, maka tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Yesus yang telah Ia buktikan di kayu salib buat kita. Jadi ketika Dia memandang kita, Dia sedang memandang bagaimana Dia mengorbankan segala sesuatu buat kehidupan kita. Itu berarti bahwa saya dan saudara berharga di matanya. Saya dan saudara bernilai buat Yesus. Sehingga hari ini saudara, kita harus sadar bahwa kita benar-benar dikasihi oleh Yesus. Saudara, apapun pergumulan saudara hari ini, apapun yang sedang menghantui saudara, perubahan situasi ini, dari masa karantina ke masa new normal ini, mungkin ada sesuatu yang berubah dalam hidup saudara. Ada hal yang mungkin saudara sedang gumuli, dan saudara merasa takut, saudara merasa sendiri, saudara merasa tidak ada jalan keluar. Mari kita sadar bahwa saudara dikasihi Tuhan. Dan Yesus memandang saudara sebagai orang yang dikasihi oleh-Nya. Saudaraku, itu berarti bahwa kita menjadi prioritas dari pertolongan Tuhan. Kalau kita dikasihi Tuhan, itu berarti bahwa kita menjadi prioritas dari pertolongan Tuhan. Saya percaya saudara, bahwa Tuhan yang mengasihi kita, kasih-Nya tidak pura-pura. Kasih-Nya tidak hanya hari ini, kasih-Nya tidak hanya minggu ini, bulan ini, tahun ini. Tetapi kasih Tuhan, kasih yang kekal. Dia merelakan segala-galanya bagi hidup kita. Itu berarti saudara bahwa Dia mampu untuk menolong hidup kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Hal yang kedua, kita lihat di dalam ayat yang ke-10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Saudara, yang kedua, bentuk kepedulian Yesus ditunjukkan di dalam ayat yang ke-10 ini, yaitu Yesus menuntun kehidupan kita. Yesus menuntun kehidupan kita. Saudara, di ayat 10 ini Dia meminta murid-muridnya untuk menyuruh orang-orang itu duduk. Saudara, memang ini seperti sebuah perintah. Yesus memerintah agar orang-orang yang mengikuti Dia duduk. Tetapi saya melihat ini sebagai sebuah tuntunan. Sebuah pimpinan Tuhan kepada orang-orang yang hadir saat itu. Mereka yang sudah letih, mereka yang sudah capek. Yesus meminta mereka untuk beristirahat, untuk diam, untuk duduk, untuk tenang. Saudara, ini sebuah tuntunan Tuhan dalam kehidupan orang-orang pada waktu itu. Nah, hari ini saudara, firman Tuhan berkata bahwa saya dan saudara adalah domba. Yesus adalah gembala kita. Nah, sebagai gembala, saudara, Dia menuntun kehidupan domba-dombanya. Ada waktunya saudara Dia
menyuruh domba-dombanya berjalan. Memimpin ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Tetapi ada waktunya saudara, dia membiarkan domba-dombanya, dia menuntun domba-dombanya ke pohon yang rindang untuk beristirahat. Menikmati ketenangan. Nah saudara, hari ini Yesus peduli dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kepeduliannya dia menuntun kita. Dan hari ini saudara, kita tidak boleh takut dengan apa yang akan terjadi besok. Apa yang akan terjadi nanti. Saya berulang kali berkhotbah bahwa memang situasi kita tidak bisa prediksi saudara. Apa yang terjadi pada hari esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan kita tidak bisa memprediksinya. Tetapi yang kita tahu bahwa Yesus peduli kepada kita, dan kalau dia peduli, dia sedang menuntun kehidupan kita. Saudara, bersama dengan gembala yaitu Yesus Kristus, dan saya yakin tuntunan dari gembala agung kita tidak pernah salah dalam hidup kita. Ada amin saudara. Saudaraku yang kekasih, kadang-kadang saudara kita mulai berpikir bagaimana saya harus melakukan ini dan itu. Bagaimana bisnis saya, bagaimana anak-anak saya, bagaimana keluarga saya, bagaimana rumah tangga saya, bagaimana keuangan saya, bagaimana pelayanan saya, bagaimana kesehatan saya. Saudara, kita terlalu banyak berpikir sampai kita lupa hari ini bahwa Yesus sedang menuntun hidup kita. Mari istirahat sebentar. Mari tenangkan hati saudara dan dengarkan Tuhan menuntun saudara. Saya yakin orang-orang yang hadir waktu itu mendengarkan Yesus dan mereka duduk di rumput menantikan apa yang Yesus ingin lakukan. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hari ini mari tenangkan diri saudara, tenangkan hati saudara. Mungkin ada yang banyak yang sedang berkecamuk di hatinya, berkecamuk dalam pikirannya. Mari tenangkan hati saudara. Dengarkan gembala saudara. Gembala agung saudara, yaitu Yesus. Mazmur 23 berkata bahwa dia adalah gembala yang baik. Dia akan menuntun saudara ke rumput yang hijau. Dia akan membimbing saudara ke air yang tenang. Melalui lembah kekelaman, gada dan tongkatnya itu yang akan menyertai kita. Dia menyediakan hidangan di hadapan lawan kita. Saudara, gembala yang baik peduli kepada domba-dombanya. Dia menuntun kita kepada kesegaran, kepada berkat-berkatnya, kepada jalan yang benar. Oleh sebab itu, mari kita taat. Mari kita ikuti apa yang Tuhan lakukan dan mau dalam hidup kita. Sebagai domba-dombanya kita ikuti saja. Kita taati saja saudara. Apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Memang saudara, kita punya rencana. Kita punya mimpi. Kita punya banyak sekali kerinduan, keinginan yang harus kita lakukan. Tapi mari saudara, semuanya itu kita taruh di bawah kaki salib Tuhan. Dengarkan gembala kita, yaitu Yesus Kristus. Biarkan dia menuntun hidupmu, rumah tanggamu, bisnismu, karirmu, studimu, pelayananmu. Maka dalam tuntunannya, pasti engkau akan mendapatkan ketenangan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kemudian yang terakhir. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Saudara, yang ketiga, kepedulian Yesus ditunjukkan dengan Yesus bermurah hati bagi hidup kita.
Yesus bermurah hati bagi hidup kita. Saudara, apa artinya 5 roti dan 2 ikan ini? Apa artinya bagi 5.000 orang bahkan lebih jumlahnya? Apa artinya saudaraku yang kekasih? Tidak ada artinya. Bahkan dibagi sepotong kecil pun saudara tidak akan cukup. Tetapi sesuatu yang kecil di tangan Tuhan. Sesuatu yang sedikit di tangan Tuhan. Sesuatu yang tidak berarti bagi kita di tangan Tuhan. Maka saudara itu akan menjadi besar. Akan menjadi banyak. Akan berlimpah saudara. Mengapa? Karena Yesus itu Tuhan yang memiliki kemurahan hati. Artinya di dalam kemurahan hati dia tidak segan-segan untuk melakukan apapun yang kita butuhkan. Saudara lihat dari 5 roti dan 2 ikan ini 5.000 lebih orang makan sampai kenyang. Bahkan lebih lagi 12 bakul. Luar biasa saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Yesus tidak pernah pelit dalam hidup kita. Yesus tidak pernah tidak memberkati hidup kita. Saudara, ketika dia memandang saudara dan mengasihi saudara. Ketika dia menuntun saudara. Maka yang ketiga ini dia bermurah hati. Saudara, kemurahan hati Tuhan itu lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari langit. Tidak ada batasnya. Sehingga 5 roti dan 2 ikan dijadikan berlimpah. Ini adalah sebuah kemurahan yang Yesus tunjukkan kepada orang-orang yang hadir waktu itu. Hari ini saudaraku, kita harus percaya bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus adalah Tuhan yang murah hati. Ketika saudara datang kepadanya, mungkin saudara berkata, Tuhan apa artinya ini? Apa artinya usaha saya yang sekarang ini? Apa artinya pekerjaan saya? Apa artinya keuangan saya yang hanya tidak banyak ini, yang sedikit ini? Apa artinya hidup saya? Saudara, ketika saudara bawa kepada Yesus, dan ketika Yesus memberkatinya, maka itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang besar, sesuatu yang berlimpah. Dan engkau akan menikmati kemurahan Tuhan yang tiada batasnya. Oleh sebab itu saudara, mari mengucap syukur buat semua kemurahan yang saya dan saudara terima. Dia ingin agar kita menikmati hidup dalam kemurahannya. Hari ini kalau kita ada, kita masih hidup, masih melakukan sesuatu. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Mari kita ada di dalam fase new normal ini. Mungkin saudara sedang bergerak. Mungkin saudara sedang mulai beraktivitas. Ingatlah bahwa Yesus peduli dalam hidup saudara. Dia mengasihi saudara. Dia memandang saudara, dia memperhatikan saudara dengan kasih-Nya yang kekal. Dan saudara, Yesus juga menuntun hidup saudara. Tuntunan Tuhan dalam hidup kita tidak pernah salah. Dia gembala yang agung buat kita. Dan yang terakhir, Yesus penuh kemurahan. Datanglah kepada Dia. Alami kemurahannya yang berlimpah-limpah itu. Engkau akan melihat bagaimana kehidupanmu hari ini dan hari-hari yang akan datang. Akan semakin hari semakin diberkati Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur
untuk kemurahan hati Yesus, untuk tuntunan yang Engkau berikan bagi kami, dan untuk setiap pandangan, perhatian yang didasarkan pada kasih yang kami alami. Terima kasih Tuhan, ini menunjukkan bahwa Engkau peduli bagi kami. Sehingga hari ini kami tidak akan takut, tidak akan gentar. Bahkan kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan sukacita dalam menjalani kehidupan kami di fase new normal ini. Hamba percaya bahwa berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan umat Tuhan. Kami mau Tuhan sadar bahwa kami dikasihi. Kami mau mengikuti tuntunan Tuhan. Dan kami mau alami kemurahan Tuhan. Kemurahan yang tiada batasnya. Jamah setiap kami hari ini Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Jamah setiap hati yang mendengarkan firman Tuhan. Dan sadarkan kami bahwa kami sangat dikasihi oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya, terima firman dan siap melakukannya. Sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya sangat percaya bahwa kita semua telah menerima firman Tuhan. Kita semua telah dikuatkan dan diberkati oleh firman Tuhan. Dan biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saya yakin kita semua hari ini mengalami berkat dari firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan menabur buat pekerjaan Tuhan di awal bulan Juli ini. Kita mempersiapkan persembahan kita. Mungkin ada dari antara Bapak Ibu yang mau memberi perpuluhan. Mari kita bersama-sama menabur bagi pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap taburan saudara akan mempermuliakan Tuhan. Dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara akan semakin diberkati oleh Tuhan. Dan juga kita akan mendengarkan pengumuman. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara Jemaat yang telah bergabung bersama kami dalam ibadah online Unlimited Church. Kami mengundang Anda untuk bergabung kembali minggu depan di ibadah online di channel YouTube Unlimited Church. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mendukung pelayanan gereja, Bapak Ibu, jemaat bisa memberi persembahan dengan mentransfer pada rekening gereja di bawah ini. Bagi anak-anak sekolah minggu UC Kids bisa bergabung dalam ibadah UC Kids di channel YouTube Unlimited Church. Terima kasih dan damai sejahtera melimpahi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, terima kasih untuk perhatiannya. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya jemput kita semua berdiri dan kita bersama-sama akan mengangkat pujian. Bagi Dia segala pujian. Bapak Ibu Saudara, mari persiapkan hati Bapak Ibu Saudara, arahkan hati kepada Tuhan dan kita siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia
Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Bagi Tuhan segala pujian, segala hormat dan kemuliaan. Kami umat-Mu datang mengucap syukur dan berterima kasih atas tuntunan-Mu, atas pimpinan-Mu, dan penyertaan-Mu di dalam ibadah kami hari ini. Sehingga dari awal hingga pada akhirnya, Tuhan telah hadir di antara kami untuk memberkati kami. Tiba saatnya Tuhan, umat-Mu akan pulang dan akan kembali ke tempat dan aktivitas mereka masing-masing. Kiranya berkat Tuhan turun atas kami sekalian. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Bentangkan tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya berkat daripada Tuhan pencipta langit dan bumi, kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan oleh pertolongan di dalam Tuhan Roh Kudus, kiranya berkat dari Allah Tritunggal turun memberkati kehidupan setiap umat Tuhan, mulai hari ini sampai Maranatha, Kristus Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Yesus, setiap umat Tuhan yang menerima berkat Tuhan, mari dengan iman katakan amin.